Kelahiran dan pengaruh tokoh spiritual Bali, Dang Hyang Nirartha. Dang Hyang Nirartha, atau dikenal juga dengan nama Pedanda Sakti Waurauh, adalah salah satu tokoh spiritual yang sangat dihormati dalam sejarah Bali. Kehadirannya pada abad ke-16 tidak hanya memperkuat pondasi agama Hindu di Bali, tetapi juga membawa transformasi budaya dan spiritual yang masih dirasakan hingga kini. Ajaran, karya, dan pengaruhnya terhadap budaya Bali menjadikan Dang Hyang Nirartha sebagai sosok yang dihormati oleh masyarakat Bali hingga saat ini. Asal-usul Dang Hyang Nirartha. Dang Hyang Nirartha lahir di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada awal abad ke-16, sekitar masa-masa runtuhnya kerajaan besar tersebut. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas dan memiliki kedekatan spiritual yang kuat. Ia terlahir dari keluarga Brahmana, yang sejak kecil mengajarkannya nilai-nilai agama dan spiritualitas Hindu. Ketika Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat pengaruh agama Islam yang semakin besar di Jawa, Dang Hyang Nirartha memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Pada tahun 1537, ia berlayar ke Bali yang pada saat itu masih menganut ajaran Hindu dengan kuat. Kedatangannya ke Bali tidak hanya sebagai pengungsi agama, tetapi juga membawa misi untuk memperdalam dan menyebarkan ajaran Hindu di pulau tersebut. Perjalanan spiritual di Bali. Setelah tiba di Bali, Dang Hyang Nirartha memulai perjalanan spiritualnya dari Kerajaan Gelgel, yang saat itu merupakan pusat kekuasaan di Bali. Raja Gelgel, Dalem Waturenggong, menyambutnya dengan penuh penghormatan. Dalam waktu singkat, Dang Hyang Nirartha dikenal sebagai tokoh spiritual yang bijak, dan ajaran-ajarannya mulai diikuti oleh masyarakat Bali. Selama perjalanannya di Bali, Dang Hyang Nirartha mendirikan berbagai pura di sepanjang pesisir pulau sebagai bentuk pemujaan kepada para dewa laut. Beberapa pura terkenal yang didirikannya antara lain Pura Tanah Lot, Pura Uluwatu, dan Pura Rambut Siwi. Pura-pura ini tidak hanya memiliki makna spiritual yang mendalam tetapi juga berfungsi sebagai penjaga Bali dari kekuatan laut yang dianggap berbahaya. Setiap pura yang dibangunnya memiliki filosofi yang unik, menjadikannya sebagai penopang spiritual bagi masyarakat sekitar. Ajaran dan pengaruh spiritual. Dang Hyang Nirartha memperkenalkan konsep Tatwam Asi, yang berarti, aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Ajaran ini berfokus pada kesatuan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam ajarannya, ia mengajak masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keharmonisan, dan mengedepankan kasih sayang terhadap sesama. Salah satu kontribusi besarnya adalah pengembangan sistem Padmasana, yaitu altar pemujaan yang menjadi elemen penting dalam arsitektur pura-pura Bali. Sistem ini memiliki makna filosofis yang dalam, menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Berkat ajarannya, konsep Padmasana diadopsi di seluruh Bali dan menjadi simbol penting dalam peribadatan Hindu Bali. Selain itu, Dang Hyang Nirartha mengajarkan Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan, keharmonisan dengan Tuhan, parahyangan, dengan sesama manusia, pawongan, dan dengan alam, palemahan. Nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, dari cara mereka bertani dengan sistem subak, hingga cara mereka menjaga lingkungan di sekitar pura dan desa. Legenda Dang Hyang Nirartha dan kekuatan spiritualnya. Seiring dengan pengaruhnya yang semakin besar, berkembang pula legenda mengenai kekuatan spiritual Dang Hyang Nirartha. Salah satu legenda terkenal adalah saat ia bertemu dengan seorang pemimpin desa bernama Bendesa Braban Sakti di kawasan Tanah Lot. Bendesa Braban awalnya menentang kehadiran Dang Hyang Nirartha dan menolak ajarannya. Namun, melalui kekuatan spiritualnya, Dang Hyang Nirartha memindahkan batu besar tempatnya bermeditasi ke tengah laut, menjadikan Bendesa Braban kagum dan mengakui kekuatannya.
Bendesa Braban akhirnya menjadi pengikutnya dan membantu mendirikan Pura Tanah Lot sebagai simbol perdamaian dan kebersamaan. Legenda lain menceritakan bahwa ketika Dang Hyang Nirartha mengunjungi Pura Rambut Siwi di Jembrana, ia meninggalkan sehelai rambutnya sebagai simbol perlindungan bagi masyarakat setempat. Rambut tersebut disimpan dengan penuh penghormatan dan dijadikan lambang kekuatan spiritual yang abadi di pura tersebut. Masyarakat Bali percaya bahwa peninggalan Dang Hyang Nirartha memiliki kekuatan gaib yang akan melindungi mereka dari mara bahaya. Pengaruh Dang Hyang Nirartha pada sastra dan kesenian Bali. Selain menjadi tokoh spiritual, Dang Hyang Nirartha juga berperan dalam perkembangan sastra dan kesenian Bali. Beliau menulis berbagai karya sastra dan lontar yang berisi ajaran agama, nilai-nilai moral, dan filosofi hidup. Salah satu karya terkenalnya adalah Kakawin Dharma Sunya, sebuah kitab yang mengajarkan konsep kesucian dan pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Ajaran Dang Hyang Nirartha juga tercermin dalam bentuk kesenian, termasuk seni tari dan ritual Bali. Upacara dan ritual yang beliau perkenalkan hingga kini masih dilestarikan, seperti upacara pemelastian yang merupakan prosesi penyucian menuju laut atau mata air suci. Seni pertunjukan topeng Bali juga mendapatkan inspirasi dari ajaran-ajaran beliau, dengan karakter-karakter yang mencerminkan kebajikan dan kelicikan sebagai pelajaran moral. Warisan Dang Hyang Nirartha di Bali. Warisan Dang Hyang Nirartha di Bali bukan hanya terlihat dari bangunan-bangunan pura yang ia dirikan, tetapi juga dari ajaran dan nilai-nilai yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Bali hingga kini. Tradisi keagamaan dan filosofi hidup yang ia ajarkan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu Bali. Konsep Trihita Karana yang ia ajarkan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang. Hingga kini, konsep ini masih diterapkan dalam sistem subak dan dalam tata cara peribadatan masyarakat Bali. Selain itu, nilai-nilai kesucian dan spiritualitas yang ia tinggalkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Bali. Pura-pura yang didirikan oleh Dang Hyang Nirartha, seperti Pura Tanah Lot, Pura Uluwatu, dan Pura Rambut Siwi, tetap menjadi tempat peribadatan yang sakral bagi masyarakat Bali. Setiap pura memiliki sejarah dan makna spiritual yang mendalam, dan masing-masing pura menjadi simbol dari ajaran dan visi spiritual yang Dang Hyang Nirartha bawa ke Bali. Kesimpulan, Dang Hyang Nirartha adalah sosok yang berperan penting dalam memperkuat identitas spiritual dan budaya Bali. Dengan ajaran-ajarannya yang penuh kebijaksanaan dan nilai-nilai kehidupan yang universal, ia membawa transformasi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Bali. Hingga kini, pengaruhnya tetap hidup dalam tradisi, adat, dan keyakinan masyarakat Bali yang menghormati alam, sesama, dan Tuhan dengan penuh ketulusan. Peninggalan dan ajaran Dang Hyang Nirartha menjadi warisan spiritual yang tidak hanya memperkaya Bali, tetapi juga menginspirasi kehidupan masyarakat di seluruh Nusantara. Kehadiran tokoh spiritual seperti Dang Hyang Nirartha adalah cerminan dari kekuatan agama dan kebudayaan yang mampu bertahan dan berkembang melalui waktu, memberikan landasan moral dan spiritual bagi generasi-generasi berikutnya.